Sahabat-sahabat yang terkasih, pernahkah Anda merasa seperti terhimpit di antara dua batu besar? Di satu sisi, tuntutan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial yang tak henti-hentinya. Di sisi lain, harapan dan keinginan kita sendiri yang seringkali tak terpenuhi. Beban ini, jika terus ditanggung, dapat memicu stres yang luar biasa, seperti api yang membakar hutan. Stres dapat merusak kesehatan fisik dan mental kita, mengganggu tidur, bahkan memicu penyakit serius. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar dari semua penderitaan adalah kemelekatan. Kita melekat pada harapan, keinginan, dan gambaran ideal tentang bagaimana seharusnya hidup kita. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita merasa kecewa, marah, dan stres. Vipassana adalah sebuah teknik meditasi yang melatih kita untuk mengamati realitas dengan jernih, tanpa penilaian atau keterikatan, dengan memahami 3 karakteristik mendasar dari semua vena yang berkondisi, yaitu ketidakakalan, anicca, ketidakpuasan, dukkha, dan tanpa aku anatta. Kita dapat melepaskan diri dari belenggu stres dan menemukan kedamaian sejati. Sang Buddha, dengan kebijaksanaannya yang tak terhingga, pernah bersabda, "Tidak ada api seperti nafsu, tidak ada cengkeraman seperti kebencian, tidak ada jaring seperti khayalan, tidak ada arus deras seperti keinginan." Kata-kata ini mengandung kebenaran mendalam tentang sifat alami manusia dan tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan menuju kedamaian sejati. Pertama, tentang api nafsu. Nafsu adalah seperti api yang membara. Ia membakar segala sesuatu yang disentuhnya, menghanguskan kedamaian dan kebahagiaan kita. Nafsu bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti nafsu indria, nafsu akan kekuasaan, atau nafsu akan pengakuan. Ketika kita terbakar oleh nafsu, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Kita menjadi budak dari keinginan kita, terjebak dalam lingkaran kesenangan dan penderitaan yang tak berujung. Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk tidak menekan atau menghindari nafsu, tetapi untuk mengamatinya dengan penuh kesadaran. Dengan melihat sifat alami nafsu yang tidak kekal dan tidak memuaskan, kita dapat melepaskan diri dari cengkramannya. Kita dapat belajar untuk menikmati keindahan dunia tanpa terikat padanya, untuk mengejar tujuan-tujuan kita tanpa terobsesi, dan untuk menjalin hubungan yang sehat tanpa terjebak dalam nafsu yang merusak. Kedua, tentang cengkraman kebencian. Kebencian adalah cengkraman yang kuat. Ia mengikat kita pada masa lalu, menghalangi kita untuk bergerak maju dan menemukan kedamaian. Kebencian bisa muncul dari berbagai sebab, seperti pengalaman buruk, ketidakadilan, atau perbedaan pendapat. Ketika kita dipenuhi oleh kebencian, hati kita menjadi keras dan tertutup. Kita kehilangan kemampuan untuk memaafkan, untuk berbelas kasih, dan untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain. Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasih. Dengan memahami bahwa kebencian hanya akan membawa lebih banyak penderitaan, kita dapat belajar untuk memaafkan mereka yang telah menyakiti kita, untuk memahami akar dari kebencian kita, dan untuk menumbuhkan welas asih dalam hati kita. Sahabat-sahabat yang terkasih, api nafsu dan cengkraman kebencian adalah rintangan besar dalam latihan kita menuju kedamaian batin.
Namun, dengan memahami ini, kita dapat menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Sahabat-sahabat yang terkasih, sekarang mari kita mulai latihan vipassana kita. Carilah tempat yang tenang dan nyaman, di mana Anda bisa duduk tanpa gangguan. Mungkin di sudut kamar yang sunyi, atau di taman yang teduh. Duduklah di kursi atau di lantai, dengan punggung tegak namun rileks, seperti pohon yang kokoh berdiri, akarnya mencengkram bumi. Sekarang, pejamkan mata Anda dengan lembut. Biarkan kelopak mata itu menutup seperti bunga lotus yang mekar di senja pagi. Sekarang, arahkan perhatian Anda pada napas. Sahabat setia yang selalu hadir. Rasakan hembusan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung Anda, seperti angin sepoi-sepoi yang membelai wajah Anda. Jangan berusaha untuk mengubah atau mengendalikan napas Anda. Cukup amati saja. Seperti Anda mengamati aliran sungai yang tenang. Setelah beberapa saat, perluaslah jangkauan kesadaranmu. Bayangkan dirimu sebagai seorang penjelajah yang menjelajahi setiap sudut tubuhmu sendiri. Mulailah. Dari puncak kepala, rasakan setiap sensasi yang muncul di sana. Mungkin ada rasa hangat, dingin, gatal, atau bahkan hampa. Lanjutkan perjalananmu ke dahi, mata, pipi, rahang, dan leher.
Rasakan setiap ketegangan atau kelegaan, setiap denyut atau getaran. Amati bahu, lengan, atau tangan Anda. Rasakan sentuhan lembut pakaianmu, suhu udara di sekitarmu, atau mungkin debaran jantung di dadamu. Lanjutkan ke perut, punggung, pinggul, dan paha. Rasakan setiap gerakan kecil, setiap sensasi yang muncul, dan setiap sensasi yang lenyap. Berikutnya, bawa perhatianmu ke kaki dan telapak kakimu. Rasakan sentuhan lantai, atau alas dudukmu. Berat tubuhmu yang bertumpu di sana. Sadari setiap sensasi, dari yang paling samar hingga yang paling jelas. Mungkin pikiran dan emosimu akan datang berkunjung, seperti tamu yang datang dan pergi. Amatilah mereka. Tanpa terikat,
Biarkan mereka muncul. Lalu lepaskan. Jangan terbawa oleh cerita atau drama yang mereka bawa. Kembalikan perhatianmu pada sensasi tubuh yang setia menemani. Sekarang, perlahan-lahan, bawa kembali perhatianmu ke napas yang mengalir dengan alami. Seperti sungai yang kembali ke muaranya. Rasakan setiap hembusan napas sebagai tanda kehadiranmu di sini dan saat ini. Ketika kamu merasa siap, bukalah matamu dengan lembut. Biarkan cahaya dunia masuk perlahan, seperti bunga yang mekar menyambut mentari pagi. Sambutlah dunia dengan hati yang lebih jernih dan tenang. Bawa serta kesadaran yang telah kamu kembangkan dalam meditasi ini ke dalam setiap aktivitasmu. Sahabat yang terkasih, saat kita mengakhiri sesi ini, pahamilah bahwa Vipassana adalah seperti seorang pejalan kaki yang menikmati setiap langkah di jalur pendakian. Nikmatilah setiap momen dalam latihan Anda, setiap tarikan dan hembusan napas, setiap sensasi yang muncul dan lenyap adalah kesempatan untuk memperdalam kesadaran dan kebijaksanaan Anda. Dengan latihan yang tekun, Anda akan melihat stres dan kecemasan bukan sebagai musuh yang harus dilawan, melainkan sebagai awan yang datang dan pergi di langit kesadaran Anda. Anda akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang menghindari penderitaan, melainkan tentang menerimanya dengan penuh kesadaran dan penuh kebijaksanaan. Seperti Sang Buddha mengajarkan, kemenangan
menimbulkan kebencian. Yang kalah hidup dalam penderitaan. Mereka yang terbebas dari kemenangan dan kekalahan adalah bahagia dan damai. Sahabat sekalian, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe channel ini, bagikan juga pengalaman dan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penuh kesadaran.